Oh, di record nih guys. Ada yang seneng nggak tuh nonton kartun, apalagi pas lagi kecil itu yang ada di TV. Nah ini ada main tebak-tebakan nih guys, tebak-tebakan kartun. Kira-kira kalian bisa nebak nih? Enggak nih, ini kartun apa? Ini mudah banget sih. Silakan. Enggak ada yang bisa jawab ya. Ini ada Poe, and then apa ini? Oke, tes. Ini suaraku masuk nggak ya? Oke, udah ada yang ngechat nih. Pokemon, ya benar. Kalau mau on mic nggak apa-apa kok. Langsung on mic aja guys. Nggak usah takut. Oke, Vira, Pokemon. Ya, ya ini Pokemon sih benar. Ini Po, terus ini He, ini ya Man. Jadi ya Pokemon. Oke, nah udah 2 menit lagi ya. Bentar, aku buka game satu lagi. Nah, kalau ini apa nih? Nah, ini mudah banget. Aku dulu seneng banget nonton ini, tapi kadang kesel juga sih. Karena si tokonya ini suka banyak nanya. Dora. Ya bener-bener Dora. Kalian seneng banget. Aku dulu seneng apalagi sama Diego ya. Diego temannya Dora itu ganteng. Oke, tapi Dora emang agak ngeselin ya soalnya dia banyak nanya. Satu lagi ya. Bentar aku buka. Nah ini, ada yang tahu nggak nih kartunnya? Ini lumayan mudah. Kalau mau on mic apa-apa guys. Jadi aku bisa dengar suara kalian. Ayo, apa nih jawabannya? Aku belum melihat jawaban di chat nih. Ah, Simpson. Oke, Simpson. Ya, benar. Ini Simpson ya. Jadi ini SIM card, habis itu ada huruf P, terus ada matahari, sun gitu ya. Oke, ini Simpson benar. Oke deh, udah kita akhiri aja ya gamesnya. Nah, ini udah 5 menit juga. Oke, welcome untuk teman-teman yang baru join. Makasih udah nyempetin untuk hadir. Ini udah berapa orang ya? Bentar. Baru 17. Ya benar 17. Satu kelas ini berapa orang sih? 40 atau 30 orang ya? 40-an sih aku ngecek di absen. Tapi nggak tahu. Oke deh. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai kelas, boleh on cam kalau kalian bisa. Kalau misal mau off cam juga nggak apa-apa. Tapi semoga kalian ngedengerin ya apa yang aku jelasin. Dan aku bakal bener-bener bahagia kalau kalian bisa on cam untuk nemenin aku on cam. Oke deh. Ini suaraku masih jelas kan ya? Atau putus-putus nih guys? Masih Kak. Oh jelas, oke deh. Soalnya di daerahku tuh kadang suka macet-macet gitu sinyalnya. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin lebih baik aku perkenalan dulu ya teman-teman, karena ini mungkin pertama kali bagi kalian untuk melihat muka aku ini, dan ini pertama kali pertemuan kita. Dan aku juga baru kenal kalian di hari ini gitu. Oke, perkenalkan aku Zakia. Jadi nama aku cuma Zakia aja, nggak ada tambahan apa-apa. Jadi bisa kalian panggil Kak Kia atau Kak Zakia atau Kak Ki atau ya bebas ya, bebas kalian mau manggil apa. Aku dari aku asal dari Palembang di Sumatera Selatan dan saat ini aku kuliah di Universitas Sriwijaya. Ada yang tahu nggak nih Universitas Sriwijaya? Unsri ya, Iya benar Unsri. Aku dari Unsri guys. Yang waktu itu viral gitu. Oke, jadi aku dari Unsri dan jurusan Ilmu Administrasi Publik. Nah, ini emang agak jauh ya, agak jauh melenceng dari pelajaran yang hari ini kita bawain yaitu bahasa Inggris. Oke deh.
Nah, itu aja untuk peran dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelum kita lanjut lebih jauh ke pelajaran. Kalau mau nanya-nanya silakan guys. Nanya tentang aku atau nanya tentang apapun diperbolehkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke deh, sebelum kita mulai kelas seperti biasa, nanti aku bakal absen ya teman-teman satu persatu. Dan ya kalian bisa bersuara atau bilang hadir gitu ya. Oke, udah siap semua? Aku bakal absen satu persatu nih. Dan aku mau nandain juga di absennya. Oke deh, aku mulai ya absennya. Ntar aku buka. Yasmin, ada Yasmin di sini. Ini aku lihat ada 2 Yasmin ya, ada Jasmine, ada Yasmin. Oke, Yasmin izin ya. Terus Govia, ada Govia? Hadir, Kak. Oke, Govia hadir. Bentar. Oke, next Pande Komang. Tadi Pande hadir, hadir Kak. lebih awal. Oke, sip. Indah. Oke. Divora Zalet Lavenery bla bla bla. Namanya panjang banget ya. Tapi keren sih namanya. Divora hadir? Halo Divora. Belum ada ya Divora. Oke. Zika Malika Lulu. Hadir, Kak. Oke, Zika. Ini manggilnya Zika atau Lulu atau Malika nih? Halo, Malika ya? Atau Zika? Bisa Zika, bisa Malika. Zika aja. Oke. Oke, Zika aja, oke. Selanjutnya Muhammad Rizky Yuda. Belum ada ya. Rizkullah Ramadan. Oke, belum ada juga. Azah Nurfatin, tadi ada Azah. Hadir, Kak. Oke. Azah Nurfatin hadir. Adinda Alfira Rizwana. Hadir, Kak. Vira, oke Vira. Rahmi Aulia. Belum ada ya. Oke, Raffi Raihan. Halo, Raffi Raihan. Belum ada. Anissa Savana. Oke, belum ada. Jasmine Sarah. Oke, Jasmine. Hadir. Next, Cecilia Stephanie Pasaribu. Halo, Cecil. Oke, Cecil belum ada. Afifa Nurmila. Hadir, Kak. Oke, Afifa. Dini Dwi Rahayu. Belum ada ya? Oke. Cahyu Meldawanti. Oke, belum ada. Putri Dini Lestari. Belum ada juga. Priti Augustin Wildan. Oke, ini banyak yang nggak hadir ya. Oke nih. Nisa Diana Firdaus. Hadir, Nisa. Kak. Oke, next Rara Aulia Putri Hapsari. Oke, Yasmin. Rara Aulia hadir nggak? Halo Rara. Belum ada ya Rara? Oke, kita next. Nadia Fatika Sari. Hadir, Kak. Hadir, oke. Selanjutnya Arina Juwita Sari. Hadir, Kak. Arina. Oke, Arina. Next, Firda Fitrianti. Hadir, Kak.
Hadir. Kak. Oke. Agnia Faza. Halo Agnia Faza. Tes. Belum ada ya Faza? Oh my god. Saya belum bisa masuk. Oke. Oke deh, nanti aku nah udah, oke deh. Cecil. Oke. Aku lanjut ya. Bentar. Cecil, oke Cecil hadir. Graciela Ifarel. Oke Cecil. Oke hadir. Putri Emil Zola. Ada nggak? Belum ada ya. Shalsa Nabila Oktaviani. Hadir, Kak. Oke. Elvi Meiliana Dewi. Belum hadir. Shinta Nur Aziza. Halo Shinta. Belum ada. Ninik Hikmatus. Ada. Ninik hadir. Oke. Aulia Zahrotun Nafilah. Aulia. Ada Aulia? Nggak ada. Oke. Kelvin Louis David Sianturi. Hadir, Kak. Kelvin. Oke, Kelvin. Ashifa tadi izin. Nailah Azimah. Oke, nggak ada. Adelia Silviana. Tadi ada nih, Adel. Halo, Adelia Silviana. Belum ada ya. Rahma Seti. Belum ada juga. Octavia Puspita. Hadir, Kak. Oke, Okta. Gah kayak Araria Virus. Nah, ini udah ada Adel. Adelia Silviana. Oke, hadir. Gah kayak Araria Virus. Ada ya? Oke, Adel. Imelda Teresa. Oke, belum ada. Oke deh. Oke, mungkin itu dulu ya untuk absennya. Nanti kalau ada teman-teman yang baru hadir dan belum sempat dipanggil, konfirmasi aja ya langsung ke chat atau nanti BC aku boleh. Oke, kita mulai kelas kita ya hari ini. Tadi aku udah perkenalan juga. Dan selamat datang ya teman-teman yang baru hadir dan juga yang udah dari tadi hadir. Hari ini kita belajar bahasa Inggris nih. Bentar, kenapa muka aku kayak... Oke. Oke, jadi hari ini kita lanjut materi tentang bahasa Inggris ya teman-teman. Sebentar. Aku bakal share screen. Ini dia. Di sini lagi azan. Tunggu ya. Oke. Ini PPT-nya udah kelihatan belum teman-teman? Sebentar aku full screen dulu. Teman-teman ini PPT-nya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Teman-teman boleh nunggu sebentar ya teman-teman karena sedang azan. Mungkin kita tunggu 1 menit ya.
Makasih ya teman-teman sebelumnya udah menunggu. Aku unmute dulu suaranya, nanti kita balik lagi di 1 menit ke depan ya. Karena lagi azan sekarang. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tes. Suaraku masih kedengeran kan ya? Halo. Masih, Kak. Oke, kalau misalnya nggak kedengeran nanti bilang aja ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai ke materi kita malam ini yaitu tentang summary ya teman-teman. Jadi minggu lalu kita juga udah belajar nih materinya, tapi bareng Kak Intan ya kalau nggak salah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang summary. Oke, langsung mulai aja ya teman-teman. I go to the next slide. Nah, yang pertama sekarang. Teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan namanya summary. Tapi aku mau nanya lagi nih, menurut teman-teman semua, summary itu apa sih? Menurut kalian dengar kata itu apa sih? Apakah sejenis makan, jenis minuman atau apa nih? Boleh dong di-share di chat atau langsung juga boleh, nggak apa-apa. Ringkasan, oke, ringkasan. Ada lagi? Silakan kalian bebas berpendapat kok. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Tenang aja. Oke, kita aja ya, cuma ringkasan aja ya. Ada yang mau ngasih pendapat lain? Tambahin yang tadi dikit banget. Boleh. Cover letter, Kak. Gitu. Maybe, mungkin
Cover letter. Oke, thank you Kelvin. Oke, ada lagi yang mau ngasih tanggapan? No? Oke deh. Oke. Jadi dari penjelasan kalian, dari yang kalian jawab itu ada ringkasan, terus ada cover letter dan lain sebagainya. Oke, now we go the definition of summary. Nah, ini dia definition. Jadi di sini bisa kalian lihat kalau summary is a compilation of really short and main idea. Jadi ini kayak gabungan gitu ya, kompilasi dari beberapa main idea. Jadi kita tahu ini kalau dalam satu teks atau satu passage itu kan ada beberapa paragraf gitu ya. Ada beberapa paragraf dan di tiap paragraf itu ada main idenya masing-masing yang menjelaskan isi dari paragrafnya tadi. Jadi kalau summary ini dia menggabungkan gitu, mengumpulkan seluruh main idea tadi dan juga dibuat satu kalimat baru, yang dia itu pendek gitu, yang singkat gitu ya, yang singkat dari main idea tadi yang udah dikumpul. Oke, jadi dia itu kayak kumpulan dari main idea yang udah dipersingkat lagi gitu. Atau istilahnya kayak penjelasan singkat dari teks yang banyak gitu. Jadi buat singkatnya aja, itu namanya summary. Oke, jadi summary ini pasti muncul biasanya di tes ya di UTBK ya teman-teman. Biasanya selalu muncul summary ini. Satu atau dua question itu pasti ada yang pembahasannya tentang summary. Oke, jadi di sini summary is a short, clear description that gives the main facts or ideas about something. Ini berdasarkan Cambridge Dictionary ya. Jadi di sini summary itu penjelasan yang pendek, penjelasan yang singkat, tapi dia itu clear gitu ya. Menjelaskannya dengan clear dan memberikan main facts or ideas about something. Jadi dia berdasarkan main idea, berdasarkan dari ide utama di teks tersebut. Jadi summary ini pasti berhubungan sama teks tadi, bukan kalimat baru, bukan kata baru, bukan main idea baru. Jadi dia berhubungan sama teksnya tadi. Oke. Itu sedikit pengertian dari summary. Oke, next. Nah, jadi malam ini kita bakal belajar tentang gimana supaya kita bisa nemuin good summary gitu ya, bisa buat atau bisa nemuin good summary when we read something, saat kita tuh baca suatu teks dan kita bisa nemuin kesimpulannya gitu, nemuin summary-nya. Oke. Go to the next slide. Nah, di sini ada dua cara ya teman-teman. Ada dua cara supaya kita bisa nemuin summary-nya tadi. Yang pertama, finding idea and thesis of the text. Nah, mungkin ini teman-teman udah belajar ya. Ini udah di pertemuan ke-8 ya teman-teman. Itu di pertemuan yang lalu. Aku lupa pertemuan keberapa itu kita udah ada nih tentang main idea atau tentang tesis ini ya. Jadi di sini langkah utama yang harus kita lakukan itu nemuin main idea-nya. Karena tadi balik lagi summary ini kan terdiri dari main idea yang udah dipersingkat lagi gitu. Main idea di tiap paragraf yang kemudian dipersingkat lagi. Oke. Jadi di sini summary is just a bunch of main idea compiled into one concise sentence. Jadi dia itu cuma beberapa main idea gitu ya yang udah digabung di satu kalimat singkat begitu. And then summary could also mean a problem and a solution. In a way, it's like a concise explanation. Sometimes text like fiction and argumentative text use thesis or problem or question in the first paragraph. Jadi summary bisa juga kesimpulannya bisa juga berupa masalah ataupun berupa solusi. Solusi dari case apa yang dibawa dari teks tadi. Jadi teks itu kan misal teks eksplanasi atau argumentatif ya. Ada tesis, ada problem, ada masalah apa yang dijelaskan, ada questionnya gitu.
di paragraf di awal-awal paragraf. Misalnya, what can we do to combat global warming? Atau we find out how global warming occurs. Ini Kalau menurutku itu main ide itu nggak terlalu nggak biasanya bukan terlalu di awal Kak, biasanya terletak juga di tengah. Itu kayak nggak beraturan kan Kak, kalau arti main ide itu ide pokoknya dalam paragraf itu. Makasih Kak. Oke, thank you Kelvin. Oke, aku sepakat sih. Makasih ya Kelvin jawabannya. Terus ada lagi nih dari Indah. Oh ya, dari Aziza dulu. Dari Aziza di awal, terus dari Cecil gimana aja katanya. Terus biasanya di awal sih. Terus di awal kata Mimik, dan dari Indah juga katanya biasanya ada di awal, di akhir, atau juga campuran. Oke, semua jawab. Dan ya, main idea itu bisa di tengah ataupun di akhir gitu ya. But mostly itu biasanya di awal sih. Seringkali itu di awal main idenya itu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia itu ada di akhir juga teman-teman. Di akhir kalimatnya tadi. Oke, jadi ya itu tergantung penulisnya. Benar kata Graciela. Oke, jadi itu ya. Kalau misal mau nemuin main idea, kalian bisa baca tuh di awal kalimatnya. Di tengah itu jarang ada biasanya. Di awal atau biasanya di akhir. Oke, but mostly itu di awal. Oke, jadi itu main idea. Nah, setelah kalian udah nemuin main idea nih, kita loncat ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu baru kita cari keywords-nya. Oke, cari keywords-nya. Kita tahu kan di suatu teks itu pasti ada beberapa keywords. Oke, beberapa keywords yang mana itu kalau kita kumpulin itu bisa membentuk suatu kesimpulan gitu. Oke, jadi di sini kita harus mulai ngelihat tuh, kita harus mulai mengidentify keywords from the answer. Jadi kita kasih dulu keywords-nya dari pilihan jawaban. Jadi ini salah satu cara cepat ya teman-teman, cara cepat daripada kita baca seluruh teksnya tadi. Jadi kita baca dulu nih keywords dari jawabannya, pilihan jawabannya. Oke, jadi yang pertama determine the keywords from each answer. Jadi kita lihat dulu keyword di tiap kalimat itu apa. Oke, jadi kita cari dulu keywordsnya. And then paraphrasing also possible to happen when you try to find a good summary. Ya, so you need to expand your vocabulary from now. Jadi seringkali di suatu teks itu kita perlu namanya paraphrasing, parafrase ya teman-teman. Parafrase. Jadi parafrase itu intinya itu sama, maknanya itu sama, cuma kalimat yang digunakan itu berbeda gitu. Semisal nih, Kelvin makan ayam goreng semisal. Kelvin eats chicken. Terus parafrasenya chicken was eaten by Kelvin. Nah itu intinya sama gitu. Intinya sama, cuma kalimatnya berbeda gitu ya. Jadi parafrase itu kayak ya intinya itu sama, cuman kalimatnya aja gitu teman-teman. Yang berbeda atau strukturnya berbeda. Okay, next to find the summary, theory is second, practice is first. Nah ini yang penting ya, ini yang harus digarisbawahin teman-teman. Jadi kalian nggak bisa langsung master di bidang mencari summary setelah kalian keluar dari kelas ini, no. Itu nggak mungkin teman-teman. Jadi walaupun aku jelaskan kalian sebanyak apapun itu, tapi kalau kalian nggak practice itu impossible teman-teman. Jadi so practice is first ya. Jadi banyak-banyakin untuk ngebaca teks, ngebaca cerita atau ngebaca ya macam-macam teks, dan harus mulai tuh latihan mencari main idea, latihan untuk mengidentifikasi keywords dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada beberapa step ya, ada 3 step kalau dikumpulin tuh, ada 3 step cara supaya kita bisa nyari summary tadi. Yang pertama find the main idea atau thesis,
and then identify the keywords from the answer, and then eliminate the incorrect answers. Itu ya tentunya ya. And of course ya do a lot. Do a lot ini ya berarti kalian harus banyak prakteknya gitu, banyak nyoba, banyak kerjain soalnya. Oke. Oke, jadi itu aja ya teman-teman untuk penjelasannya. Ini singkat ya untuk materi kita hari ini. Cuma beberapa slide aja. Oh my God, nge-lag. Tunggu ya. Oke, Dini. Thank you. Oke. Itu untuk penjelasan kita ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke quiz, ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Nggak dikit kok. Itu aja cuma penjelasannya. Ini langsung lanjut ke quiz. Makanya tadi katanya banyak praktek teman-teman. Jadi harus banyak praktek daripada teorinya gitu ya. Teorinya tadi cuma 2 slide aja. Ini kuisnya yang banyak. Enggak kok, cuma 3 soal aja kuisnya. Oke, kita langsung lanjut ke kuis aja ya. Kalau misal nggak ada pertanyaan, atau nanti bisa ditanyain pas lagi nyari jawaban kuis. Oke, di sini ada soal ya teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soalnya itu, ini ada bacaan dulu nih untuk kalian. Ada tes. Judulnya itu Dependence on Cars. Jadi ini kayak ketergantungan ya, ketergantungan sama mobil gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kalian mau baca teksnya dulu atau mau lihat pilihan jawabannya dulu? Soalnya ini beda slide ya. Mau baca teksnya dulu sebentar atau mau lihat jawabannya dulu? Yang mana? Baca teks dulu aja ya. Oke, baca teks dulu aja ya. Aku kasih kalian waktu berapa menit ya? Tim lihat soal dulu. Oke. Oke deh, kita lihat soal atau teks nih. Oh, teks aja dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Teks aja dulu. Nanti dibuka lagi kok teksnya, tenang aja. Aku kasih kalian waktu 1 menit cukup ya. Ini singkat kok teksnya. Silakan baca nanti. Ini jam berapa? Sebentar. Ini jam 19.50, nanti jam 19.51 kalian boleh. Aku nanti langsung go to the question, oke? Nah, ini dia. Ini kelihatan kan teksnya? Atau nggak jelas? Jelas, Kak. Oke, silakan dibaca dulu ya teman-teman. Oke, time's up. Oke, udah ya bacanya. Aku lanjut ke soalnya. Ini soalnya sama semua ya teman-teman. Intinya kita harus nyari summary, nyari kesimpulan dari teksnya. Oke. Nah, ini ada beberapa jawabannya. Ingat tipsnya tadi ya teman-teman. Yang pertama, kita harus bisa nyari main idea-nya di tiap paragraf. Oke, di tiap paragraf itu ada 3 paragraf ya kalau nggak salah. Nah, 3 paragraf. Jadi harus nemuin nih main idea-nya di tiap paragraf itu apa. Terus kalau udah ketemu nih main idea-nya, kalian boleh catat dulu atau kalian ketik di HP atau gimana pun bebas. Terus kalian bisa nyari nih keywords dari jawabannya, dari pilihan jawaban di sini. Nah, tadi itu pas baca udah nyari main idea-nya belum nih? Atau baca aja?
Oke deh. Langsung aja ya. Di sini ada what is the summary of the text. Sini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan ya teman-teman. Ada car dependency is a problem done by government investment allocation that focuses more on equality rather than exclusivity. Terus ada B, pilihan C dan D, dan juga ada I. Oke, silakan dibaca dulu untuk pilihannya. Kalau kalian udah nemuin jawabannya, boleh di type di chat atau boleh langsung on mic nggak apa-apa. Silakan teman-teman kalau udah ada yang nemu jawabannya. Gimana? Udah ada yang ketemu jawabannya? Aku buka lagi nih teksnya. Nah, silakan dilihat dulu. Kalau bisa, kalian bisa tanda ini yang mana main idenya, terus yang mana yang mana mungkin keywordsnya kalau misal ada. Silakan teman-teman. Okay, have you found the answer? Ada yang udah nemu gak nih jawabannya apa? A, B, C, D, atau I? Gak apa-apa kalau belum benar. Santai aja teman-teman. Aku nggak gigit kok kalau misal jawabannya salah. Silakan. Kalau mau jawab nggak apa-apa, bebas. Belum ada ya? Belum ada yang tahu jawabannya ya? D, oke. Azah jawab D. Oke, thank you Azah. Yang lain gimana nih? Silakan kalau misal ada yang mau jawab, silakan teman-teman. D juga, oke. Jasmine jawab D. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Apakah ada pendapat lain? Mungkin misal jawab E atau jawab B, jawab C atau jawab I mungkin. Silakan. Kalau mau on mic gak apa-apa teman-teman. Dipersilakan. Oke, di semua ya. Oke. Ada lagi nggak nih? Jawab. Yang mau jawab. Di juga. Oke, Govia. Oke deh, kayaknya ini semua jawabannya D ya, teman-teman. Oke, mari kita cek. Di sini di government incentives to make driving cheaper and comfortable create a dependency on car that affects it more significant on women and poor. Oke, sebelum kita lihat jawabannya, mari kita lihat dulu, teksnya dulu, teman-teman. Nggak bisa di ini, bentar. Oh, ini udah jawabannya. Nah, ini dia. Oke, mari kita lihat teksnya dulu. Ini dia, dependence on cars. Nah, kita lihat dulu di paragraf 1. Menurut kalian paragraf 1 ini mostly dia ngomongin apa sih di paragraf 1 ini? Nah, mungkin bisa dilihat nih di yang ini. The UK is one of the most car-dependent countries in Europe and not by choice. Jadi di sini dia bilang kalau UK, United Kingdom, itu salah satu kota, salah satu negara di Eropa yang mana dia itu sangat ketergantungan gitu sama mobil. Jadi sangat ketergantungan gitu ya. The most car dependent countries in Europe. Dia itu benar-benar ketergantungan
ya masyarakatnya itu ketergantungan sama yang namanya mobil, teman-teman. Oke, jadi di paragraf 1 ini jelasin ininya, permasalahannya gitu. Permasalahan gimana kalau di di UK itu orang-orang itu sangat ketergantungan dengan mobil dan juga ya. Jadi pemerintah itu nyiapin namanya public transport, so they invest on it. So di sini banyak apa ya, kita ketahui bahwa kalau misalnya kita mau keluar kemana-mana, kalau di UK mereka nggak pakai motor, nggak pakai apa namanya, nggak pakai motor dan lain sebagainya, tapi mereka lebih ke pakai mobil atau pakai kendaraan ini ya, public transportation gitu, teman-teman. Jadi di sini ya, ini yang paragraf pertama ini lebih ke menjelaskan kondisi gitu, menjelaskan permasalahannya, pemaparan permasalahan awalnya. Nah, kalau paragraf 2 nih, kalian bisa nemuin nggak keywords ataupun main idea yang dibahas di paragraf kedua ini? Boleh dicoret teman-teman, nggak apa-apa. Kalau mau dicoret tandanya, ya ininya. Ini bisa nggak ya? Oh ya, bisa kok, ini bisa di annotate. Kalian bisa coret ininya, bagian main idea-nya, teman-teman. Nah, gimana nih menurut kalian? Di bagian kedua ini menjelaskan tentang apa nih? Ini kalian, oke, gimana? Ada yang mau berpendapat, silakan. Oke, di kalimat kedua. Oke, oh di kalimat kedua ya. 78% of households have car, 1 in 5 men and 1 in 3 women don't drive. Jadi di sini dia bilang di apa ya, impacts of car dependency. Jadi dampak dari ketergantungan mobil ini berdampak juga nih kepada laki-laki ataupun pada perempuan. Tapi yang lebih berdampak itu laki-laki atau perempuan nih menurut kalian? Berdasarkan teks di sini. Yang paling berdampak dari ketergantungan mobil ini, lebih ke laki-laki atau lebih ke perempuan? Benar. Iya, Govia, benar. Ya, perempuan ya. Jadi di sini bisa kalian lihat, this means men are more likely to drive than women. And so the burden of car dependent society falls more heavily on women. Jadi di sini dia menekankan kalau misalnya ketergantungan mobil ini lebih berat ke si wanita gitu. Oke, jadi wanita itu di sana lebih ketergantungan sama yang namanya mobil ini, yang namanya kendaraan ini. Oke. Now di paragraf ketiga nih ada paragraf ketiga. Also, the more we earn, the more likely we are to own a car. Halo. Ini suaraku kedengeran nggak ya? Soalnya ini lag. Tes. Halo. Jelas ya suaranya? Oh, kedengeran. Oke. Oke, sip. Okay, next. Also, the more we earn, the more likely we are to own a car or several. That means poorer people are worse affected by our broken transport system. Nah, paragraf ketiga ini bahas tentang apa nih? Paragraf pertama itu cuma kayak penjelasan masalahnya aja, pemaparan masalah awal. Paragraf kedua dia bilang kalau misal car dependent ini lebih berat ke women. Nah, sedangkan paragraf 3 gimana menurut kalian? Apa nih paragraf ketiganya? Di kalimat mana nih? Also, the more we earn ini atau yang poorer people are worse affected by our broken transport system atau apa? Oke. Jadi kalau di paragraf ketiga ini, dia lebih menekankan ke ini nih teman-teman. Poorer people are worse affected by our broken transport system. And then, so yeah, those who don't drive
or cannot afford to find themselves increasingly trapped in a world built around the cars. Jadi untuk orang-orang yang nggak bisa mengendarain mobil ataupun yang nggak bisa nggak bisa beli mobilnya tadi, terutama orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya teman-teman, yang menengah ke bawah karena mereka belum bisa membeli mobil, jadi mereka lebih ke ketergantungan juga nih sama yang namanya berdampak ke ketergantungan sama public transportnya tadi. Jadi mereka ikut ketergantungan juga gitu teman-teman. So mereka lebih terdampak dari yang namanya sistem transportasi itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya paragraf 1 ini lebih ke penjelasan awal, paragraf kedua dijelasin kalau yang women tadi lebih ketergantungan sama mobil, sedangkan paragraf ketiga dia bahas tentang poor people. Oke. Bahas tentang poor people. Nah, jadi kita lanjut di sini. Nah, jadi jawabannya adalah di sini ada penjelasannya nih teman-teman. The text of no thesis, so we pivot to finding main idea. The first part mostly talks about the root of the problem. Jadi first paragraph itu cuma jelasin permasalahan awalnya. Terus second paragraph talks about how it affects women more than men. Jadi ini yang aku bilang tadi, gimana si ketergantungan mobil ini lebih berefek ke wanita daripada pria gitu ya. And then the third paragraph talks about how it affects on poor people. Jadi yang ketiga ini lebih ke bicara tentang gimana ketergantungan ini berefek kepada orang-orang yang menengah ke bawah gitu, orang-orang yang miskin. So, 3 keywords that should exist in summary is car dependency. Jadi ada beberapa keyword yang harus ada di jawabannya. Car dependency, women, sama poor. Oke. Mengapa begitu? Karena itu diambil dari ketiga paragrafnya tadi, teman-teman. Oke, jadi diambil dari ketiga paragrafnya tadi. Atau kalau semisal nggak ada kata-katanya itu, misal nggak ada namanya poor atau women, itu bisa jadi sinonim dari katanya atau parafrasenya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Benar ya, jawaban teman-teman. Government incentives to make driving cheaper and comfortable create a dependency on car that affects it more significant on women and poor. Jadi di sini mencakup semua maksud aku. Mencakup semua, ada dependency on car. Nah, car dependency diganti jadi dependency on car. Terus ada women, ada poor juga. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak nih jawabnya? Tapi jawaban kalian benar kok di. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Sebentar. Nah, ini dia tentang garbage. Oke, seperti biasa aku I will let you to read first the text and we go to the question after this. Oke, silakan dibaca dulu ya teman-teman teksnya, 1 menit aja aku kasih waktu, ini jam 8.07, jam 8.08 aku langsung balik lagi. Oke, silakan dibaca dulu. Jangan lupa dicari juga ya teman-teman main idea-nya, jadi sekalian nih. Nyari main idea sekalian baca, oke? Atau nyari inti dari tiap paragraf ini apa. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu.
Oke, waktunya cukup ya teman-teman. Gimana, udah ada yang nemuin gak nih main idea sama keywordnya? Kalau ada, adakah yang bisa cari main idenya? Atau mau cek dulu nih questionnya? Kita cek dulu deh questionnya. Nah, ini sama ya questionnya. What is the summary of the passage? Nah, jadi ini nyari kesimpulan dari teksnya tadi ya teman-teman. Bisa dicek nih jawabannya. Kira-kira masuk gak? Ada keywordnya gak kira-kira? Oke, kalau kalian udah tahu jawabannya, silakan jawab di chat atau jawab langsung ya teman-teman. Aku harap semua menjawab ya. Menjawab, ya jawab questionnya ini di chat atau langsung boleh. Bentar. Oke. Gimana? Udah ada yang ketemu jawabannya? Apakah A, gourmet foods refers to food that is hard to acquire due to its exclusivity in nature and store? Atau B, unique flavor or texture characteristics is the main identity of gourmet combination? Atau C, D, or E? Yang mencakup dua paragraf tadi ya, nggak cuma satu paragraf aja. Jadi dua paragraf itu intinya apa? Silahkan teman-teman. Oke, let me check. Ada yang udah jawab nih. Oke, thank you Cecil. Kita tampung dulu ya jawabannya. Yang lain silakan. Kalau jawabannya, kalau mau jawab silakan. Semuanya harus jawab ya. Silakan teman-teman. Oke, Cecil udah jawab nih. Atau aku pilih aja nih jawabnya. Deng deng deng. Siapa ya? Firda. Halo Firda. Firda Fitriyanti. Oke. Di sini udah ada Kelvin sama Nadia yang udah jawab. Yang lain ditunggu ya jawabannya. Boleh jawab langsung atau jawab dari chat juga nggak apa-apa. Oke, mostly the answer is E. Atau kalau misalnya ada tanggapan lain nggak apa-apa kok. Santai aja teman-teman. Nggak usah takut. Kita masih akan belajar. Aku juga belajar kok dari sini dan dari kalian juga. Oke. Oke, Azza jawab E juga. Aku mau dengar jawaban dari siapa yang belum? Dari Adelia. Halo Adelia. Menurut Adelia jawabannya apa nih? What do you think? Is it A, B, C, D, atau E? Yang mungkin. E ya? Oke, thank you Adele. Oke, Govia juga jawab E. Oke. Udah ya, nggak ada lagi yang mau jawab. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Oke deh. Ya, jadi mostly jawaban kalian semua, bukan mostly lagi sih, ini semuanya jawab E. Oke. Itu garment is a food that ini salah ya teman-teman. That is hard to acquire and make whether a single ingredients or blend ingredients. Ya, ini agak aneh ya kata-katanya. Kayaknya aku salah nulisnya. Oke, jadi teman-teman jawabnya iya. Mari kita cek dulu teksnya. Nah, ini dia tentang garment. Jadi di sini bahas tentang garment ya teman-teman. Garment itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak garment itu apa? Garment. Oke, di sini sebenarnya udah dijelasin sih. Garment food refers to food and drink that takes extra care to make or acquire.
So jadi gourmet food itu kayak makanan atau suatu minuman yang dia itu harus pas kita buatnya itu harus benar-benar diperhatiin gitu. Harus benar-benar dibuat dengan apa ya? Dengan penuh kehati-hatian dan juga makanannya ini susah ditemukan gitu. Kalaupun bisa ditemukan itu bakal limited edition ataupun bakal mahal banget karena limited tadi kan jadi otomatis mahal. Oke, karena dia terbatas jadi ya tentunya dia mahal gitu. Itu ini. Oke. Nah, jadi gourmet ini di sini dijelasin ya di paragraf 1 ini dia bilang kalau gourmet itu dia menjelaskan tentang gourmet secara umum ya, teman-teman. Nah, di sini juga dibilang kalau ini unusual, hard to find, ya susah ditemuin di toko-toko biasa, di warung-warung biasa itu jarang ada gitu. Jadi ya biasanya ada di toko tertentu aja, misal kayak truffle. Anda tahu nggak truffle? Truffle itu jamur ya, jamur truffle. Aku nggak tahu sih rasanya gimana, karena belum pernah beli. Dan itu katanya mahal banget ya, mahal banget dan ya mungkin rasanya enak ya. Itu juga termasuk gourmet food teman-teman, karena dia itu harus susah diolah dan juga susah untuk ditemuin. Limited banget editionnya, maka dari itu mahal, mahal harganya. So, itu untuk paragraf 1 ya. Paragraf 1 cuma menjelaskan tentang gourmet food secara umumnya. Penjelasan tentang gourmet food. Paragraf kedua, nah kita lihat paragraf kedua. Gourmet ingredients may blend herbs and spices in an interesting manner or add flavor to foods that are usually not flavored. Jadi gourmet ingredients ya itu biasanya campuran antara rempah-rempah gitu ya, campuran antara rempah-rempah dan juga yang lain sebagainya supaya dia itu lebih ke berasa gitu ya, lebih ada rasanya dan lebih menambah rasa dari makanan tadi. Menambah rasa dari makanannya. For example, di sini ada penjelasannya lemon olive oil spray, and then black travel, ada coffee white wine vinegar, and ya itu mereka itu makan makanan yang unik gitu, ingredients yang unik yang sekarang itu nggak bisa kalian temuin di warung biasa. So that's inti dari paragraf kedua. Paragraf kedua lebih fokus ke namanya herbal, ini rempah-rempah dan juga fokus ke ingredients dari gourmetnya tadi. Mari kita lihat jawabannya. Nah, dari tadi kan kita harus nemuin nih keywords-nya. Kita harus ada keywords-nya nih. Mari kita lihat jawaban yang E. Gourmet is a food that is hard to acquire and make. Ini benar nggak menurut kalian? Di paragraf 1 dijelasin nggak? Yang gourmet itu makanan yang susah ditemukan dan juga susah untuk dibuat. Benar kan ya? Itu udah jelasin tuh di paragraf pertama. Terus bentar. Nah, terus di sini a single ingredients, whether a single ingredients or blend ingredients. Jadi walaupun dia itu pakai ingredients yang single atau ingredients cuma satu aja, ataupun pakai blend ingredients, tetap aja tuh susah ngolahnya gitu. Jadi di sini kita lihat nih ada kata ingredients. Ingredients. Jadi di sini kan kita udah ada keywords-nya tuh, acquire and then make, ada hard juga, hard to acquire. So back to the teksnya. Di sini kan teksnya juga mencakup tentang itu tuh. Jadi jawabannya itu adalah E, teman-teman. Benar ya jawabannya E. Nah, di sini ada penjelasannya. So there is no thesis. Di sini sekali lagi nggak ada tesis dan kita harus nemuin main idea. Jadi mostly itu harus nemuin main idea terus, teman-teman. Harus nyari namanya main idea. And then the first paragraph is the definition. Jadi benar ya tadi katanya main idea dari paragraf pertama itu penjelasan dari gourmet definition-nya. Second-nya itu tentang gourmet ingredients. So penjelasan yang benar, jawaban yang benar
dari teksnya tersebut adalah jawaban E. Oke. Selamat, kalian udah benar jawabannya. 2 pertanyaan udah benar semua ya. We go to the last question. Ini 3 aja jawabannya. 3 aja pertanyaannya. Nah, ini nggak ada judul ya. Ini nggak ada judul untuk teksnya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya teman-teman untuk teksnya. Dan aku bakal balik lagi dan nanti kita bakal lihat soalnya gimana. Oke, silakan dibaca, dipahami dan ditemuin main idenya. Oke, di 2 paragraf ini. I'll be back in 1 minute in the next. Oke, silakan dibaca. Oke, udah ya dibaca. Oke, ini tentang apa ya ini? Tentang bias kita. We equate bias. Ya bias, tentang bias. Ya banyak lah ini. Ada ageism, classism, homophobia, ada racism dan lain sebagainya. Ini kayak apa ya, bias-bias yang harus kita lawan gitu teman-teman. Let's see the question. Nah, ini dia. What is the summary? What is the summary of the text? A. We shouldn't discriminate people by their identity. Atau B. Cognitive bias could distort our behavior. Atau C. There is plenty kinds of bias that we should guard ourselves to. Atau D. The range of cognitive bias exceed other kind of bias. Atau E. Stereotyping is a problem in our society. Ini jawabannya singkat-singkat ya. Jadi summary-nya singkat teman-teman. Menurut kalian jawabannya A, B, C, D atau E? Silakan ya kalau ada yang mau jawab langsung di chat aja atau dari on mic nggak apa-apa. Oke, C. Oke, Cecil jawab C. Oke, how about others? Yang lain gimana? Kalau ada jawaban boleh silakan dijawab C. Oke, Jasmine also C. Oke. Lagi. Ada lagi yang mau jawab? Udah ya. Ntar aku nanya deh. C, oke, C semua nih jawabannya. Sama semua. Ini kalian secontekan ya. Gak canda-canda. Oke, C. Oh, ini C semua nih jawabannya. Oke deh. Oke, jadi jawabannya C. There is plenty kinds of bias that we should guard ourselves to. Nah, dari banyaknya teman-teman yang jawab C nih, ada nggak satu aja atau ya 2 atau berapa yang mau jelasin kenapa jawabannya C? Ada yang bersedia? Atau aku pilih aja nih dari teman-teman yang jawab C. Alasannya apa nih milih C? Kenapa nggak milih E, D, atau I?
sebelum aku pilih, ada yang mau bersedia untuk ngasih alasan? Kalau nggak ada, aku bakal random choose-nya, milihnya. Oke, aku random aja ya. Mungkin Govia. Halo Govia. Halo Kak. Oke, sini Govia milih C ya jawabannya. Nah, ada alasan enggak nih Govia kenapa milih C? Ada Kak. Jadi di teks itu dijelasin kan Kak, di sana tuh ada banyak bias yang harus kita gitu untuk harus kita apain ya? Untuk diri kita gitu, buat guard ourselves. Itu aku Oke. tak jawab sih. Oke, makasih Govia. Jadi karena di sini ada ini ya kata-kata di sini, but there are other kinds of ada macam-macam bias. Di sini dijelasin nih macam-macam bias yang harus kita lawan gitu, yang harus kita hindari gitu ya teman-teman. Oke, makasih Govia alasannya. Satu lagi aja. Ntar aku cari. Atau ada yang mau menawarkan diri untuk jelasin ke aku alasan milih si itu apa? Kalau ada yang mau, silakan. Atau aku pilih lagi. Aku pilih aja ya. Siapa nih? Bentar aku cek. Jasmine deh. Halo Jasmine. Halo Kak. Oke, di sini Jasmine juga jawab sih nih. Ada alasannya nggak Jasmine kenapa milih sih? Ada karena yang udah aku baca dari ceritanya itu kan kebanyakan menjelaskan kayak macam-macam, terus kalau misalnya jawabannya yang A misal itu dia nggak ada di bacaan, nggak ada tulisan untuk menghindari gitu, untuk membedakan gitu. Jadi menurut aku cocoknya yang C. Oke, thank you Jasmine. Oke, di sini Cecil mau jelasin. Silakan Cecil. Ya aku seneng banget nih kalau ada yang mau menawarkan diri. Silakan Cecil. Kan ada Amazing. macam-macam bias tuh Kak. Ada affinity bias, terus attribution bias. Terus salah satunya itu ada yang making judgment based stereotypes gitu. Jadi kan jawaban yang cocok tuh C, soalnya there's plenty kinds of bias that we should guard ourselves to. Pokoknya kita nggak boleh making judgment based stereotypes gitu. Oke, thank you Cecil. Ya bener semua ya alasan teman-teman. Oke, aku sepakat sih. Aku setuju sama jawaban teman-teman semua. Mari kita lihat jawaban yang benarnya. Oke, di sini ada penjelasannya ya. From A, we could identify, shouldn't discriminate, and identity. Both of this is true. However, it is only limited to the first paragraph. Jadi untuk jawaban E, itu benar. Mereka bilang we shouldn't discriminate people by their identity. Tapi, itu cuma dijelasin di paragraf pertama aja. Paragraf kedua nggak mencakup itu. Jadi salah ya, bukan jawabannya. Sedangkan jawaban B is a direct quote from the first paragraph. Again, it doesn't say a lot about the whole text purpose. Jadi B itu sama kayak E, dia cuma jelasin paragraf pertama aja gitu. Inti paragraf pertama aja, tapi untuk paragraf kedua dia nggak ngejelasin terlalu gitu. Sedangkan D have a keyword such as range of cognitive bias and exceed other bias, itu benar juga, tapi bukan summary since it doesn't answer the given thesis. Jadi itu bukan summary juga teman-teman. Ya, yang di ini the range of cognitive bias exceed other kind of bias. Terus ada juga jawaban yang E. E is true, but again it is only limited to the first paragraph and doesn't reflect to the whole text. Jadi yang ini juga sama. Dia cuma bahas di paragraf pertama aja. Paragraf keseluruhannya nggak dijelasin tuh. So the best answer, the best summary is the answer C. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. There's plenty kinds of bias that we should guard ourselves to. Jadi dia bilang kalau bisa banyak bias yang harus kita hindari gitu.
Oke, harus kita we should guard ourselves too. Oke. Di sini kan dijelasin nih macam-macam biasnya. Baik di paragraf 1 atau paragraf 2. So, the best answer is C. Oke. Oke deh, that's the end of our quiz for today. Cuma 3 soal aja ya. Nggak banyak-banyak. Now we have another quiz. Jadi kita ada quiz lain juga ya teman-teman. Nah, kita ada quiz lain juga. Ini dari Google Form. Nanti aku bakal kirim ke chat aja ya teman-teman. Dan soalnya mudah kok teman-teman. Ntar aku keluar dulu. Nah, aku salin dan aku tempel ke kolom chat ya. Kalau misal teman-teman mau ngerjain sekarang itu boleh, atau mau ngerjain habis ini juga boleh, habis kelas ini selesai. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Aku paste dulu. Habis ini kalian juga ada ngisi evaluasi ya kayak biasa. Nah, aku kirim dulu untuk soalnya ke kolom chat. Itu ya teman-teman. Kalau mau ngerjain sekarang boleh banget. Tapi harus dikerjain ya. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk penjelasannya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan nggak nih? Silakan kalau ada pertanyaan atau ada ada masukan atau ada apapun silakan teman-teman. Any questions? Kak, Stop share ya. untuk Silakan memperluas Cecil. kosakata, kalau untuk memperluas kosakata itu gimana sih Kak tipsnya? Oke, thank you Cecil pertanyaannya. Ini salah satu salah satu saran juga ya di PPT tadi. Itu aku ngambil di ini sih, di modul kalian, di modul upgrade itu dibilang kan katanya kalau misal mau nyari summary, salah satu caranya itu kita harus expand our vocabulary, harus menambah vocab kita. Karena apa? Karena di summary itu kan biasanya ada parafrase tuh, ada sinonimnya. Kadang kita nggak tahu nih ini kalau ini nih sebenarnya sinonimnya ini gitu. So the only way yang bisa kita lakuin itu banyak-banyak baca. Mungkin itu ya salah satu caranya, banyak-banyak baca, banyak-banyak lihat dictionary, atau banyak-banyak baca sih itu salah satu cara efektif ya. Dan saat kalian ngebaca, kalau semisal nih nemuin kata-kata yang baru, misal ada kata-kata yang kalian itu baru lihat nih, kalian bisa catat di note, bisa nyatet di note HP aja. Ada memo kan ya di HP, kalian catat tuh di memo. Setiap hari kalau bisa, kalian catat di memo, terus kalian cari maknanya apa, baik makna in English atau makna in Indonesia. Oke, kalian cari dulu maknanya apa, terus setelah kalian ngelis tuh macam-macam vocabulary yang kalian dapat dari bacaan tadi, baru deh kalian sebelum tidur baca-baca lagi. Oke, jadi dibaca terus, jangan ditulis aja, tapi dibaca terus vocabulary-nya. Oke, itu salah satu cara supaya kita bisa expand our vocabulary. Atau kalian bisa juga nih nyari vocabulary-nya secara langsung ke Google. Itu banyak kok teman-teman source-nya. Kalau mau nyari vocabulary, cari aja nih tentang apa gitu. Di kamusnya tentang apa. Nanti muncul tuh nama-namanya. Sekarang juga ada Oxford Dictionary online kan ya. Jadi menurut aku sekarang mudah sih, zaman yang paling mudah. Oke, selain itu juga kalau aku sendiri, aku seneng denger lagu nih. Aku seneng denger lagu bahasa Inggris ya tentunya. Jadi kadang saat aku denger lagu, ini sejak aku SMP ya, sejak aku SMP dulu, aku udah seneng denger lagu bahasa Inggris. Nah saat aku denger lagu, aku banyak tuh nggak tahu makna dari apa yang dibicarain di lagu tadi. Jadi aku cari maknanya di Google Translate. Itu it's okay guys, nggak apa-apa kok teman-teman. Walaupun kita nggak tahu, setidaknya kita berusaha untuk nyari maknanya itu apa. Jadi aku sering ngecek tuh, buka-buka Google Translate, dan tentunya install Google Translate di smartphone kalian gitu. Jadi kalau semisal nemu kata-kata yang baru, nemu vocabulary baru, kalian bisa langsung nyari nih maknanya apa. Oke, jadi lagu juga salah satu cara